Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur karena kasih-Mu selalu tercurah bagi kami sehingga kami boleh menikmati Engkau dan hadirat-Mu. Ajar kami menerima kasih-Mu, ajar kami mengagumi dan menghargai kasih-Mu dalam hidup kami sehingga setiap hal yang Kau inginkan, Kau rindukan terjadi di dalam kami melalui hidup kami itu boleh terjadi ya Bapa. Oleh sebab itu berbicara di tengah-tengah kami karena firman-Mu kuat dan hidup Tuhan. Mampu melakukan apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu tidak pernah gagal seperti kasih-Mu yang tidak pernah gagal. Berbicara di tengah-tengah kami, Roh Kudus pimpin kami, bawa kami masuk di dalam kebenaran. Mengenal isi hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi juga untuk saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini lewat online. Haleluya. Selalu ada sesuatu yang baru, sesuatu yang menyenangkan, yang menggairahkan apabila kita berkumpul, terutama di dalam ibadah raya seperti ini. Amin saudara? Iya, tadi waktu berdiri di depan, saya balik ke belakang gitu ya. Saya disapa dengan dua anak muda yang ganteng-ganteng. Dengan sebutan, halo bos, celah. Gue dibilang bos gitu ya. Seneng gak saudara? Seneng. Wih, saman. Gimana? Kabarnya sukses, sukses bos. Pembicaraan yang kelihatannya nyantai saudara, betul? Tapi di dalamnya penuh dengan berkat. Di dalamnya penuh dengan berkat, karena apa? Karena waktu saya tanya, bagaimana kabar? Sukses, sukses Bu. Amin. Enggak neko-neko, sukses ya, sukses apa ya? Apa definisi sukses? Sukses apa kagak ya? Enggak. Bagaimana? Sukses? Sukses. Yang dipanggil bos seneng enggak? Seneng. Kenapa? Karena dipanggil bos sama orang sukses. Amin. Amin saudara. Jadi selalu ada hal-hal yang luar biasa ketika kita berkumpul. Amin. Iya. Kalau saudara mau salaman terusnya mau bilang sukses bos boleh. Lakukan. 2, 3, go. Lakukan. Salaman. Katakan sukses bos gitu. Iya. Iya. Harus itu perkataan berkat itu ya. Jadi itu salam yang sangat inspiratif bagi saya pada hari ini. Benar ditanya gimana? Udah disapa bos, dibilang bos sama orang sukses. Seneng gak saudara? Seneng lah. Gitu ya. Haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang tema bulanannya, yaitu sikap terhadap sesama. Saudara udah praktekin sikap terhadap sesama? Udah, iya. Jangan menghakimi. Ya, seringkali kita nggak punya titel hakim, tetapi jago sekali jadi hakim. Amin saudara? Iya loh. Saking jagonya ada lawakannya saudara. Benar nggak? Di mana tuh? Di net ya? Apa di mana? Pokoknya saya pernah lihat. Saya ketawa-ketawa aja deh. Hakimnya Desta. Ya. Apa judul acaranya? Nggak ada yang tahu? Ya pokoknya gitulah ya. Saya 1-2 kali pernah nonton, tapi saya ketawa-ketawa gara-gara sitkom itu. Baik, Matius 7 ayat 1-5, ayat yang berulang kali kita baca. Kita baca lagi sampai ngebeletak. Amin saudara. Yuk. Bisa di Oke. 2, 3 go. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 2. Karena Oke, sebentar. Ayat 3 boleh dengan segenap hati membacanya? Oke, ayat 3. 2, 3 go. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu
sedangkan balok di depan matamu tidak engkau ketahui. Ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ayat 5. Saudara, kira-kira waktu Yesus ngomong gini sama murid-muridnya, apa sih yang ada di benak Yesus? Saya cari tahu saudara, saya berdoa, saya tanya. Waktu Yesus ngomong kayak gini, apa sih yang ada di hatinya? Ada suara dalam batin saya mengatakan begini, saya mau kalian sukses. Amin saudara. Tuhan mau kita sukses. Waktu dia mengatakan ayat-ayat ini, satu, dia mau kita sukses. Dia mau kita mendapatkan hal-hal yang terbaik. Dia mau kita mendapatkan hubungan-hubungan yang terbaik. Emang Yesus ngomong, jangan kamu menghakimi supaya kamu gak dihakimi. Urusannya apa sebenarnya? Waktu saya tanya, apa ya Tuhan? Apa mau nyela? Apa mau nyatet dosa? Apa mau ya kayak anaknya? Harus tidur siang loh ya. Kalau nggak tidur siang, nggak boleh main game 1 jam. Waktu Yesus memberikan terms dan condition ini, apa tuh? Syarat dan ketentuan ini, satu yang di hatinya. Dia mau murid-muridnya sukses, amin saudara. Dia mau saudara dan saya sukses, makanya dia bilang jangan menghakimi ya. Kenapa? Karena kalau kamu dihakimi, kamu udah susah suksesnya. Kalau kamu menghakimi, kamu pasti dihakimi. Kalau orang dihakimi pasti susah suksesnya. Jadi jangan menghakimi supaya kamu sukses. Amin. Tangkap dulu isi hati Tuhan saudara. Kalau kita gagal menangkap isi hati Tuhan, kenapa? Munculnya ini adalah beban-beban doang. Ini gak boleh, itu gak boleh, sedikit ini gak boleh, ini gak boleh. Tangkap isi hati Tuhan, amin. Tuhan mau kita sukses. Kenapa? Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 boleh disebutkan? Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Boleh Nah, yuk kita baca lagi sama-sama. 2, 3, go. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Ayat 10. 2, 3, go. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain mengangkatnya. Amin saudara. Amin. Tuhan mau kita tuh punya hubungan yang baik. Kita punya komplotan. Kita punya orang-orang teman-teman yang selalu bersedia tangannya terulur untuk mengangkat kita ketika kita jatuh. Amin. Untuk kasih pinjaman uang ketika bokeh. Amin. Untuk punya tumpangan ketika pulang dari sekretariat jam 10 atau setengah 10 malam. Makasih ya Pak De Bude. Kita punya teman-teman baik, kita punya orang-orang baik senantiasa kemanapun kita pergi. Ketika kita belajar menangkap isi hati Tuhan, terutama lewat hal ini. Jangan menghakimilah supaya kamu gak dihakimi, kata Tuhan. Karena Tuhan mau kita sukses, Tuhan mau kita selalu dikelilingi untuk dengan orang-orang yang siap menolong kita, yang siap berkorban dengan kita, yang siap melakukan sesuatu buat kita. Amin. Senang gak kayak gitu? Senang saudara. Senang banget. Dan orang-orang seperti itu hanya bisa dibangun jika kita belajar menerapkan isi hati Tuhan ini. Haleluya.
Dan Filipi mengatakan gini, Filipi 2 ayat 5. Yuk. Boleh lagi, kita akan banyak baca ayat ya. 2, 3, go. Hendaklah kamu, sebentar. Hendaklah saya dalam hidup saya bersama-sama, bukan sendiri ya. Hendaklah kamu, hendaklah saya dalam hidup saya bersama-sama dengan saudara seiman di tempat ini, atau orang di rumah saya, atau orang di tempat pekerjaan saya, atau orang di kampus saya, atau orang dimanapun saya ditempatkan dalam satu komunitas oleh Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Iya, kira-kira di dalam Kristus Yesus apa sih pikiran dan perasaan Yesus? Kalau bisa jawab kasih voucher. Wih, langsung banyak. Coba say it lah, say it. Langsung aja coba, kita interaktif. Apa sih yang ada di dalam pikiran dan perasaan Kristus Yesus? Mengasihi. Tepuk tangan dong buat Kak Elkana. Waduh, benar. Karena Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan itu kasih, amin. Kasih. Kasih itu prakteknya harus bersama-sama. Sesama manusia. Gak bisa antara manusia dengan hewan. Cok, aku sayang kamu cok, bicok. Bicoknya cuma begini. Tidur lagi. Oke. Banyak orang menggantikan manusia dengan binatang. Kenapa? Karena manusia sering mengkhianati, binatang tidak pernah mengkhianati. Itu terjadi saudara. Saudara ke Gotemba Jepang yang didorong pakai troli, dalamnya apa? Anjing, kucing. Dan ketika saudara misalnya datang ke sana apa di Korea gitu ya. Saudara hati-hati ya. Baju baby sama baju anjing sama kucing serupa tapi tidak sama. Makanya saudara harus nanya, pet or baby? Baby pet. Kacau saya bilang. Dan itu sekarang terjadi jika saudara berjalan di pik sana tuh. Tahu ya, di pik. Itu tuh udah musim sekarang. Pertamanya awal-awal saya datang ke sana, itu anjing masih dipakai tali saudara. Ya, normal dong. Dalam hati, kalau si bicok dibawa ke sini, kata si Kibung gini, bicok anjing kampung itu anjing ras semua. Kutuan semua tuh gara-gara si bicok. Minggu lalu saya datang, sama mami saya biasa lah kamu jalan-jalan, udah ada yang pakai troli. Dalamnya, guk. Kata mami saya gini, ayah hai. Jolma manang daun. Bukan Jolma, bukan. Troli, mami saya sampai di troli baby, tapi anjing isinya. Susah saudara. Apakah kita bisa menerapkan kasih Kristus dengan anjing? Gak bisa saudara, karena bukan untuk itu kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kita dengan sesama kita, amin. Ini poin kedua. Makanya Yesus bilang, Matius 7 ayat 1 sampai 5. Kalau kagak, dia gak perlu ngomong kayak begitu. Amin. Oke. Mari kita lihat kenapa sih kamu jangan menghakimi. Yuk, boleh slide-nya. Saya kasih judul Love Never Fails. Kenapa ketika saya baca, sebenarnya bahasa Indonesianya kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir gitu ya. Tetapi dalam bahasa Inggris diterjemahkan Love Never Fails. Jadi saya ambil Love Never Fails-nya. Oke, next. Ada belas kasihan vs hukum atau aturan. Dosa selalu melahirkan tuntutan dan hukuman. Amin saudara. Dosa selalu melahirkan tuntutan atau hukuman. Belas kasihan itu melahirkan solusi dan jalan keluar. Amin. Hukum Taurat itu melahirkan dosa dan penghukuman.
Kalau saja hukum Taurat tidak ada, maka tidak ada yang menyatakan ini berdosa, ini enggak, ini berdosa, ini enggak. Amin. Siapa yang udah baca dari Imamat? Baca Imamat kan, senat-senut kan? Ya. Kalau penghapus dosa pakai kambing, pakai ini, palanya harus dipegang, harus dibunuh, harus begini, harus begitu. Baca Imamat itu banyak kata harusnya berapa saudara? Setiap ayat tuh ada haruslah begini, haruslah begini, haruslah begini. Penuh dengan aturan, hukum dan ketentuan. Kan Paulus mengatakan karena hukum Taurat aku mengenal dosa. Hakim adalah orang yang menjatuhkan vonis terhadap orang lain berdasarkan hukum, aturan, ketentuan. Jadi itu kerja hakim. Makanya kerjanya menghakimi. Kenapa? Karena di dalam dirinya dia penuh dengan aturan ketentuan. Bukankah begitu Lois sebagai orang hukum? Junto ayat sekian, junto ayat sekian, junto ayat sekian. Sampai mati juga gue susah banget tuh ngerti junto-junto itu. Repot banget kalau udah urusan sama hukum. Tapi ya begitulah. Dibandingkan hukum yang di Imamat, repot gak saudara? Kalau kamu gak sengaja atau dosa yang kamu gak ketahuan, tapi ketika itu dinyatakan, inilah ribet banget hidup pada zaman itu. Puji Tuhan saudara dan saya gak hidup di zaman itu, amin. Kalau kita hidup zaman itu, bagaimana saudara? Gak lolos kita nih. Bener gak lolos. Gak lolos kita. Bersyukur kita hidup ketika Yesus sudah mati dan dibangkitkan, amin. Dosa itu selalu melahirkan tuntutan dan hukuman. Jadi kalau minggu lalu Pak Parda udah bilang, kan pada dasarnya kita ini manusia berdosa. Jadi ngebawainnya menghakimi itu normal. Iya. Iya. Karena dosa melahirkan tuntutan dan hukuman. Tapi belas kasihan selalu melahirkan solusi dan jalan keluar. Ini ada dua cerita, saudara mau tulis boleh, tapi saya skip aja ya. Saya langsung cerita, kita gak usah baca. Daniel 6 ayat 15 dan 19. Itu bercerita tentang Daniel diangkat menjadi salah satu dari 3 orang raja yang memerintah pada waktu itu. Rajanya siapa ya? Siapa namanya? Mari kita lihat. Bukan Nebukadnezar. Mari kita lihat. Darius. Oke, betul. Darius. Dia sayang banget sama Daniel. Betul? Dia sayang banget. Dan kemudian karena dia disayang, dia ingin mengangkat Daniel lebih tinggi lagi. Timbullah konspirasi jahat untuk menjebak Daniel. Satu-satunya cara adalah membuat kebiasaan Daniel berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi hukuman bagi dia. Singkat cerita, Daniel harus masuk ke Goa Singa. Kenapa? Karena hukumnya sudah dilakukan dengan materai raja. Darius, raja yang mengasihi Daniel pada waktu itu tidak berdaya terhadap hukum. Dia mengasihi Daniel, iya. Dia sayang Daniel, iya. Tapi Darius tidak punya kekuatan melawan hukum. Kenapa? Karena hukum harus digenapi. Kalau saja Darius punya kekuatan terhadap hukum, dia akan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Amin. Dia bilang gini, Daniel, karena aku mengasihi kau, aku masuklah gua Singa. Kamu di sini aja. Mau dia lakukan itu? Enggak saudara. Tapi dia mengasihi
Yes, dia mengasihi. Tapi pada waktu itu seorang raja yang begitu luar biasa, yang hampir menguasai hampir seluruh bumi pada waktu itu. Seorang Darius, dia tidak mempunyai kekuatan melawan hukum yang ada. Sehingga orang yang dia sayang harus masuk ke gua singa. Dan kalau saudara membaca ayatnya itu seorang raja loh ya. Siang, malam, pagi, petang ngapain dia? Selama Daniel di situ? Berpuasa. Berpuasa dia. Ada raja berpuasa untuk pegawai yang dia kasihi. Daniel itu siapa pegawainya? Berpuasa dia. Kenapa? Karena dia tahu dia gak punya kekuatan apapun. Tapi sebelum Daniel masuk dia bilang gini, Daniel, berserulah kepada Tuhanmu itu ya. Seorang raja yang sangat berkuasa di muka bumi itu pada waktu itu gak punya kekuatan untuk melawan hukum. Mari kita bandingkan dengan Yohanes 8 ayat 3-6. Ini cerita yang sangat luar biasa. Oke, kita baca. 2, 3, go. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Oke, lanjut. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Dosa saudara? Dosa. 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk. Saudara familiar dengan cerita ini? Ini saudara. Ini contoh yang benar itu tuh. Jangan kamu menghakimi supaya kamu gak dihakimi. Yesus mau dilawan. Amin saudara. Mereka ingin menghakimi Yesus dengan cara apa? Bawa perempuan berzina. Orang ini berzina. Menurut hukum harus dilempar. Menurut kamu bagaimana? Kalau dia bilang jangan dilempar, dia merusak hukum Musa. Tapi kalau dia bilang lempar, di mana kasih yang dia gembor-gemborin? Mana kasih, mana? Kalau kita kan kopi, mana kopi gitu ya. Kalau orang Farisi, bayangin jahat banget gak? Jahat saudara, jahat banget. Jahatnya tuh udah tingkat najis ralala kayaknya tuh. Jahat banget, waktu saya baca jahat banget ya. Padahal mereka guru. Dan saya waktu baca ini saya bilang gini, saya pernah gak ya begitu ya Tuhan ya? Pernah gak ya hati saya begitu? Bawa orang lain supaya saya bisa ngantem yang itu. Saya pernah gak ya Tuhan ya? Kayaknya pernah lah ya 1-2 kali ya. Dan saya melihat diri saya gak lebih baik dari orang Farisi ini. Satu kali saudara, ada satu keputusan di kantor saya yang lama, untuk kalau nyampe target kita akan pergi ke satu tempat yang cukup mewah dan mahal di luar Jakarta. Oke, semangat dong ngejar target, amin. You harus ngomong ya, itu kan semuanya tim you. Oke Pak, no problem. Ngomong dong, jika kita nyampe segini nih, kita akan pergi ke sini. Weh, hebat Bu, hebat. Weh, udah. Sampai pada hari hanya, targetnya nyampe enggak saudara? Nyampe enggak? Nyampe dong, ya. Nyampe, anak Tuhan bekerja pasti diberkati. Amin. Nyampe targetnya. Semua orang udah, Bu, nyampe target kita jadi pergi. Sip. Seminggu setelah nyampe target, which is tahun baru, pas masuk saya dipanggil, Bu, karena satu dan lain hal begini.
kita nggak bisa jadi pergi. Dan ibu harus kasih tahu sama tim ibu. Saudara rasanya gimana? Saya cuma melihat muka yang punya, saya diem aja saudara. Kita ini kan pemuji dan menyembah ya. Tahu di dalam hati keluar pujian apa? Ku bersyukur gitu. Enggak, tinggikan nama. Kau membuat ku berantakan, kau membuat ku tak karuan, ku akui, tangan dong gini, ku tak sempurna, ku tak seperti yang kau inginkan, kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah dari tangan kaki. Hati ini meyakinkanku. Cinta ini tak. Berhenti saudara. Kenapa? Roh Tuhan masuk. Cinta tidak pernah membunuh hati. Saya mau nangis saudara. Cuma karena saya nggak bisa apa-apa, saya bilang begini. Pak, kalau saya udah enak, baru kita ngomong lagi ya. Saya langsung keluar saudara ke kamar mandi nangis. Kenapa? Waktu ada suara Tuhan mengatakan cinta itu tidak pernah membunuh. Itu dari tangan, kaki, itu semua berhenti saudara. Yang ada adalah air mata. Saudara pernah ngalamin gitu? Yang janji elu, gue juga gak minta, tim gue gak minta. Emang lu kira mau kayak gue mau kayak apa? Kan gitu ya. Ya kata Tuhan sih muka lu tetap muka wati gitu ya. Muka gue mau ditaruh di mana? Ya di situ aja, tinggal kemana-mana di situ muka lu. Saudara tahu berhadapan dengan orang seperti itu? Pernah sukses? Ada dua, sukses ngegampar sama sukses menahan diri untuk menggampar. Benar gak saudara? Saudara, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Jangan menghakimi. Pernahkah saudara kira jahat ya? Tapi yuk kita lihat diri kita, pernah ya enggak? Kita buat orang lain tameng supaya kita bisa ngajar orang tersebut. Amsal mengatakan teguran terang-terangan lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Betul enggak saudara? Mendingan seperti itu. Di dalam Kristus selalu ada jawaban, amin. Perempuan ini ketika itu Yesus memenuhi hukumnya, iya. Dengan kata apa? Oke, baiklah, barang siapa yang gak ada dosanya duluan nimpukin. Selesai saudara? Kata Yesus dalam hati, yang buat hukum gua, lu mau nyoba-nyoba gua. Benar gak? Yesus bilang apa? Hukum Taurat itu gua yang ngomong. Hah? Nggak usah lu balikin omongan gua gitu loh. Tapi Yesus membuktikan bahwa kasih adalah jawaban. Kasih memberikan solusi. Hukum Taurat dipenuhi? Yes. Oke, boleh timpuk. Setiap kamu yang gak ada dosanya, timpuk perempuan ini. Ada yang mau nimpuk saudara? Alkitab mencatat lucu nih. Satu-satu pergi, mulai dari yang mana? Ya, begitulah. Satu-satu pergi, mulai dari mana? Mulai yang dari tadi, Yesus nih orang nih yang berzina, ya kan? Orang Farisi, ini orang berzina nih, kedapatan berzina nih, menurut hukum begini. Hah? Menurut kamu gimana? Ngomongin kasih mah gampang Yesus nih praktek nih, gimana nih?
Dan Yesus mempraktekkan dengan sempurna. Amin saudara. Yesus mempraktekkan dengan perfect. Kenapa? Karena kasih harus terjadi di antara manusia. Amin. Bukan di antara manusia dengan binatang. Kasih harus terjadi di antara kita, di antara sesama. Jangan menghakimi. Orang yang punya hukum aja nggak menghakimi kok, kita yang belajar hukum menghakimi aja kerjanya. Yuk berhenti. Kenapa? Karena Tuhan mau kita sukses. Amin. Yuk next slide. Nah, jadi kalau saudara pengen melihat ada perubahan, yuk lakukan dengan kasih. By the way, cerita yang tadi bersambungnya adalah tahun depannya kami nyampe lagi target dan tetap jadi pergi ke tempat yang dijanjikan. Amin saudara. Benar. Tepuk tangan dong buat Tuhan, kalau bukan Tuhan enggak, benar. Jadi, makanya saya bilang gini, muka gue taruh mana, di situ aja Wati, kata Tuhan. Apa kata dunia? Dunia biasa aja, nggak usah lebay loh. Kira-kira seperti itu ya. Oke, yang kedua, bicara tentang ayat yang ketiga. Boleh tadi Matius 7 ayat yang ketiga. Matius 7 ayat yang ketiga. Kita perlu menangkap isi hati Tuhan saudara. Oke, ini pertanyaan Yesus, amin. Pertanyaan Yesus. Saudara, waktu Yesus bertanya gini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Itu kan pertanyaan sebenarnya saudara ya. Ayat 3 dan 4 itu pertanyaan Yesus, benar gak? Ketika Yesus bertanya, ketika Yesus menanyakan ini, ya, coba kita masuk di dalam, saya ngikutin gayanya Carter lah ya, di dalam skenarionya Yesus pada waktu itu. Kalau untuk skenario Carter jago lah ya, saya belajar banyak dari dia. Waktu Yesus berkata, ayat 3, kenapa sih? Gitu ya. Kalau saat ini, ayat 3 tolong. Kenapa sih kamu melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak engkau tahu? Kenapa sih? Waktu Yesus nanya ini, ketika itu nadanya apa saudara? Nada marah kah? Siapa yang percaya nada marah? Angkat tangan? Enggak ada. Oh, ibu nada marah. Nada sedih kah? Siapa yang percaya waktu Yesus bertanya ini nadanya sedih? Mesti tanya Yesus, betul sekali Bang Dui. Makanya kalau baca Alkitab harus minta hati Tuhan, amin saudara, biar gak salah baca. Karena kita sering baca WA aja salah, bener gak? Kenapa? Karena kita baca tulisan orang dengan perasaan kita, betul? Lihat tuh, dia ngeledek kan? Minggu lalu hampir terjadi kejadian berdarah. Ini ada mastermind behind the skin-nya ada di sini nih. Saya saudara dari rumah ya, 1,5 jam udah nyiapin waktu untuk nyampe, 1 jam untuk nyampe di sini. Jam 6:30 karena saya harus latihan. Karena saya mau bawa mobil karena memang harus jemput nyonya saya. Gitu ya. Saya menghabiskan waktu hampir 2 jam dari Depok ke sini saudara. Dan saudara tahu 1 jam adalah mulai dari perempatan Kalibata nembus ke sini. Dalam hati saya gini, kalau kereta gue udah sampai Bogor balik lagi ke kota. Dan di tengah-tengah itu kan saya panik karena saya harus memimpin doa ya. WL-nya doa. Saya bilang gini, di grup L, tolong ya ambil nada. Tiba-tiba masuk WA, tring. Ambil di mana kak? Mau saya lempar gak pakai sepatu? Hah? Mau saya lempar gak pakai sepatu? Saya panik loh saudara ya, saya panik.
Saya bukannya nggak nyiapin waktu, saya nyiapin waktu. Mau saya lempar nggak pakai sepatu? Mau saudara. Ya? Mau bagaimana ku bersyukur Tuhan yang ada. Ku cabein nanti bibirnya itu, ku cabein bener-bener, ku cabein bibirnya itu. Saudara bisa bayang, saudara pernah bertemu yang kayak gitu-gitu kan ya? Tapi bisa jadi yang WA nadanya tulus, bener nggak? Emang nggak tahu, iya nggak? Cuma karena saya baca pakai perasaan saya, bawaannya pengen nyabein. Benar nggak? That's why kalau kita baca firman harus minta perasaan dan pikiran Tuhan ya. Jangan pakai pikiran dan perasaan kita. Sama kayak gini nih, waktu Yesus nanya, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kira-kira nada Yesus apa sih? Biasa aja. Karena anak zaman now emang flat cool aja. Oke, biasa aja. Nadanya ngenyek enggak? Nadanya sinis enggak? Nadanya sedih enggak? Nadanya marah enggak? Nadanya happy enggak? Nadanya bercanda enggak? Saudara, ini pertanyaan. Dan kita harus mengerti cara Yesus menanyakan ini kepada murid-muridnya. Dapatkan hati Tuhan ketika dia bertanya. Kalau enggak kita akan gagal menjawab pertanyaan ini saudara. Saudara dan saya akan gagal total untuk menjawab pertanyaan ini jika kita tidak tahu hatinya Yesus ketika dia menanyakan ini. Dia mulai dengan mengapa. Yang kedua bagaimana. Kenapa sih kamu melihat selumbar di mata saudaraku sedangkan balok di matamu kamu gak tahu loh. Terus gimana caranya? Kalau kamu mau mengambil selumbar itu sedangkan balok di depan matamu. Itu gede banget, gimana caranya? Dapatkan hati Tuhan ketika dia bertanya ini. Supaya apa? Supaya kita mampu menjawab. Amin saudara. Kalau enggak kita enggak akan mampu menjawab. Itu bicara tentang pikiran dan perasaan kita. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan seperti ini saudara. Mata adalah pelita tubuh. Oke. Matius 6, 22 sampai 23. Jika matamu baik, kalau matamu baik nih ya, matamu itu baik gitu kan. Kalau orang Batak kan kalau ngomong matamu itu kayaknya udah bold gitu kan ya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Itu bicara mata saudara. Bicara pikiran dan perasaan kita. Makanya saya bilang yang pertama tadi adalah belas kasihan dengan kasih karunia. Tapi kalau di dalam diri kita, di dalam pikiran dan perasaan kita adalah kasih vs hawa nafsu. Kasih vs hawa nafsu. Di dalam diri kita, ketika kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kasih atau nafsunya kita. Nafsu itu ada macam-macam ya saudara. Nafsu makan, nafsu ngomong, nafsu ngerjain sesuatu. Kemarin saya sedikit terlibat pembicaraan dengan satu anak muda. Dia mengatakan gini, gue punya kelemahan ini nih kak. Apaan? Gue kalau ngelihat sesuatu tuh pengennya gue kerjain sendiri aja deh. Cepat beres dan lebih baik. Betul saudara. Tapi kita gak dipanggil untuk menjadi orang sendiri, amin. Kita dipanggil untuk komunitas, kita dipanggil untuk berjalan bersama-sama. Kita dipanggil untuk bergandengan tangan, betul? Alone maybe can produce great, betul? Sendiri itu bisa menghasilkan sesuatu yang hebat. Tapi bersama-sama akan menghasilkan sesuatu yang perfect saudara, amin. Hebat itu belum tentu perfect.
tetapi perfect, pas untuk segalanya. Amin. Bersama-sama itu perfect. Sendiri mungkin hebat, tapi bersama-sama itu adalah perfect. Saudara tangkap ini ya. Karena Tuhan mau kita bersama-sama. Karena Tuhan ciptakan kita untuk bersekutu dengan Dia dan sesama kita. Amin. Bersama-sama itu perfect. Jadi kalau saudara mengejar yang perfect, harus hidup di dalam komunitas. Kasih atau hawa nafsu? Mari kita baca lagi firman Tuhan. Hari ini kita banyak baca firman Tuhan. Biar firman Tuhan aja yang khotbah ya. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Nah, kalau ini kita akan baca sama-sama dengan keras. 2, 3, go. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang terakhir ini sulit saudara, amin. Percaya segala sesuatu. Saudara sering dipinjemin orang uang? Kak pinjem uang dong, oke besok gue kebalikin ya, iya. Besok dibalikin? Enggak. Bulan depan datang, Kak pinjam uang dong? Iya. Minggu depan gue balikin, dibalikin? Enggak. Kira-kira yang ketiga dia datang lagi, saudara bilang apa? Apa ya pinjam uang lagi? Yang kemarin aja 2 kali belum. Itu terjadi betul. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Saudara tahu lah ya saya punya adik Kibung ya. Kibung itu akan selalu menjadi orang yang sangat menajamkan saya saudara. Saya gak akan tajam seperti ini kalau gak tanpa dia. Dia memang adik yang perfect buat saya. Kenapa? Karena dia saya banyak menelan kesabaran saudara. Bener. Dan awal-awal hubungan kami buruk sekali. Kenapa? Karena setiap kali ada barang, saudara mesin cuci itu bukan barang murah, benar nggak? Keruduk. Bung panggil, ini mah gue bisa. Enggak Bung panggil aja. Enggak gue bisa. Bisa saudara, bisa rusak. Bisa rusak. Karena saya penasaran, saya panggil orang Samsungnya. Rusaknya di mana? Ini diketok-ketok Bu. Jadi ini ya. Saya diam ya saudara. Saya pikir gini ya, lu bayar itu kan cuma 500.000 kan ya. Lu harus beli 4,5 juta lagi gitu kan. Saya diam aja. Terusnya satu kali dia bersihin toilet mami saya di kamarnya mami saya ya. Dia bersihin. Wah hebat nih dalam hati saya. Wih, roh kebersihanmu lagi datang. Iya dong, iya. Dia bersihin. Dia kalau lagi bersihin sesuatu roh kebersihannya datang kinclong rumah saya saudara. Tapi itu terjadi setahun sekali gitu ya. Tapi itu pernah terjadi gitu ya. Dia bersihin, waduh saya bersuka cita saudara. Cuma saya was-was juga ya. Enggak, toilet mami saya tuh ini loh. Dia punya otomatis buat nyebokin gitu kan. Karena dia orang tua, mami saya kan gendut kan. Saya pas dia udah selesai bersih kinclong, bener otomatisnya kagak ada. Saya langsung ini otomatisnya mana? Nah itu tadi gue bongkar bersihin berkarat nih, lihat nih berkarat. Terus gue pasang lagi gak ngerti gue ngecek. Oh Tuhan tolong dalam hati gue. Gak ngerti gue. Dia dengan semangat dan bersuka cita, kayaknya sudah menyelesaikan sesuatu dengan sukses. Saya yang stres saudara, stres saya. Saya teriak Kibung, mulut saya nih udah mau begini. Lu tuh ya kalau nggak ngerti gitu betul.
gitu ya. Atau enggak nyusahin mak gue. Ujung-ujungnya kan gue juga nanti kalau dia agak susah untuk habis pupuk cebok, kan gue yang nyebokin. Karena gak bisa jongkok. Cuma dalam, ini mulut nih udah, lu tahu udah begitu saudara ya. Cuma saya, haleluya. Di sini ngobrol, stupid. Loh iya saudara, saya wajar, saya alami. Itu tuh untuk tulus menerima dia apa adanya tuh, sabar terhadap segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar. Itu gak gampang saudara. Kata siapa gampang? Gak gampang. Terus pulang-pulang. Cing, oh ini apaan? Itu ya, dia cerita. Itu tadi tuh angkot begini. Gue udah gak enak nih perasaan gue nih. Perasaan gue gak enak. Enggak. To the point aja, kenapa? Mobilnya ketabrak. Haleluya Tuhan. Gue sampai bilang gini, aduh. Gue bilang, Bung, lu kan tahu angkot, Bung. Iya, dia yang nyolot bukan gue. Saya ngeliatin mami saya selalu gini, iya supir itu yang salah bukan Ki, Bung. Mami saya dong. Partner in crime. Saudara, sekarang saya emang ketawa ya. Waktu ngejalanin saudara. Tahu gak? Kalau ada pukulan kasti saya bawa tuh pukulan kasti itu, saya gebuk tuh adik saya tuh. Karena saya tahu lah cara dia bawa mobil, tahu. Pokoknya kalau dia bawa mobil semua orang lain tuh bego, dia doang yang pinter. Saya tahu benar, itu tuh gak bisa disalip gitu, gak bisa gitu. Dan benar saya ngeliat itu banyak, saya langsung gini hitam. Ya sedih saudara ya, sedih lah. Gitu. Dalam hati saya gini, Bung, lu tuh ya, lu kan gak beli mobil ini, kan gue yang beli, duit gue yang beli gitu kan. Dalam hati saya. Tapi keluar gak? Gak bisa keluar saudara, kenapa? Enggak, karena ada firman. Betul, karena ada firman. Tapi hati saya udah benar enggak? Enggak loh, enggak juga. Kalau saya mengeluarkan kata-kata penghakiman, dia balik lagi ke titik nol. Betul? Hubungan saya dengan dia rusak lagi. Dia akan mulai mempertanyakan apakah mobil itu lebih berharga daripada saya. Tapi gondok gak saudara? Gondok, kata siapa kagak, gondok saudara. Nyesek gak? Nyesek saudara, nyesek. Cuma yang mau dibawa apa? Pikiran perasaan saya atau pikiran perasaan Kristus atau nafsunya saya? Mari saudara, yuk ayat-ayat terakhir. 1 Korintus 13 ayat 13. Saya bacakan saja ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya, mungkin iman saya boleh bagus saudara. Boleh pengharapan saya mungkin kokoh gitu ya. Tapi kalau saya tidak mempunyai kasih terhadap Ki-Bung adik saya ini, saya rasa iman saya mengatakan dia akan berubah, dia akan bertobat, dia akan datang kepada Tuhan. Pengharapan saya yang selalu saya jaga supaya saya tetap boleh mengasihi dia. Enggak berarti saudara, kalau kasih dalam prakteknya, kasih tidak saya praktekkan kepada dia. Enggak terjadi saudara. Apakah mau dia diajak mesbah keluarga? Enggak mau saudara. Tapi karena kasih bekerja, tidak sulit bagi dia untuk mengatakan ketika dia ada di tempat tongkrongan dan kita bilang, Bung waktunya mesbah doa. Sorry ya, gue mesbah doa dulu. Dia berani. Berani saudara. Sampai satu kali temennya datang gini, Bung, Ki-Bung lu masih mesbah doa Bung. Temennya tahu mesbah doa. Dia lagi di kamar mandi. Bung, Ki-Bung lu masih mesbah doa Bung? Belum mulai. Oh iya Kak gitu.
Jadi di antara teman-temannya tuh udah tahu mesbah doa. Entah isinya apa dia nggak tahu lah ya. Pokoknya dia bilang mesbah doa. Udah. Tidak sulit bagi dia untuk komitmen setiap hari 15-20 menit kami bersekutu bersama-sama. Tidak sulit bagi dia. Kenapa? Karena kasih mengerjakan sesuatu. Amin saudara. Ini hawa nafsu jika terjadi. Yakobus 4 ayat 1 dan 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Pertanyaan. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Ingat, di dalam tubuh kita ada hawa nafsu yang saling berjuang. Betul? Ada nafsu nih. Iyalah, kata siapa gak nafsu? Saya duduk di mobil teman saya, tiba-tiba ada 2 residence keren-keren. Panas saya saudara, betul? Panas saya. Mau beli rumah di residence ini, panas gue nih. Lihat tipe mana yang mau dibeli gitu kan. Nafsu gak saudara? Nafsu. Sama-sama agak susah, kenapa dia bisa beli rumah gitu kan. Kenapa dia bisa beli rumah, gue kagak gitu kan ya. Nafsu gue gitu. Kira-kira itu ada hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuhmu. Kamu menginginkan sesuatu, betul. Kemudian kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh ini sama dengan membenci. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah doa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Tiap-tiap kita akan dicobai oleh keinginan kita, nafsu kita. Di dalam pekerjaan, prestasi, keuangan, udah mau tambah lagi ini, mungkin di dalam pelayanan. Yes, target-target pelayanan harus nyampe. Target-target begini harus ini. Sehingga kita lupa tentang kasih saudara. Yuk cek. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, berjalan dengan orang lain, apakah itu nafsu yang menguasai atau kasih? Oke. Saudara dan saya adalah manusia baru, amin. Kita adalah manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan kita diciptakan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Dan Roma 12 ayat 1 mengatakan, harusnya hafal ya. Ini kan ayat hafalan FEMSI ya. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Hidup, kudus, dan berkenan. Ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan. Tadi ya Pak ya, hidup, kudus, dan berkenan. Kehendak Tuhan apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Kehendak Tuhan sempurna buat kita saudara. Jadi berjalanlah dengan sesama dengan sikap pemenang. Kita urusannya bukan dosa apa enggak sih Kak, dosa apa enggak sih Kak, dosa enggak. Saudara dan saya di dalam Kristus sudah enggak urusan sama dosa. Urusannya adalah apa yang baik nih Tuhan. Apa yang berkenan dan apa yang sempurna, amin saudara. Saudara harus exciting dengan itu. Jangan ini dosa enggak ya, ini dosa enggak ya. Itu udah enggak level buat kita yang hidup dalam Kristus, betul? Buat kita yang hidup dalam Kristus urusannya apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Karena saudara dan saya adalah orang yang lebih daripada pemenang, amin. Bertandinglah sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Saudara, begini, kemarin saya kasih contoh. Saudara tahu Jonathan Christie dong?
Tahu ya? Oke, Jonathan Christie adalah pemain dunia bulu tangkis dunia urutan ketiga sekarang. Dalam satu pertandingan, Jonathan Christie harus menghadapi Kana Susilawati Sitorus. Kira-kira siapa yang menang, saudara? Lu nganggap enteng gue loh. Satu dunia juga tahu Jonathan Christie yang bakal menang, benar gak? Tapi memang karena pertandingan dia harus bertanding. Karena dia atlet, dia punya value, dia akan bertanding dengan sungguh-sungguh, amin. Tapi waktu dia ke lapangan menghadapi Kana Susilawati Sitorus, sikapnya gimana, saudara? Yakin menang. Betul? Mau 2 set, mau 3 set, mau sampai berapa, pasti menang ujungnya. Dia masuk ke lapangan dengan yakin gak? Yakin. Saya yakin gak? Enggak yakin lah, kata siapa yakin. Malu-maluin amat gue. Gue lawan boy aja belum tentu yakin gue. Jonathan Christie. Jonathan Christie akan masuk dalam peperangan. Dalam pertandingan itu dengan yakin. Kenapa? Karena dia tahu siapa dirinya. Betul? Dia bertanding dari posisi pemenang. Dia enggak untuk bertanding untuk menang lagi loh ya. Jonathan Christie ngadepin Kana Susilawati itu enggak bertanding untuk menang loh ya. Dia yakin pasti menang. Cuma memang dia harus ikut perlombaan itu. Supaya apa? Supaya juara. Bagaimana saudara dan saya menghadapi sikap? Percayalah engkau dan saya lebih daripada pemenang, betul? Apapun kata orang, apapun yang kamu rasakan sikapmu pada saat ini. Dengar, Tuhan akan membawa engkau dalam satu kemuliaan kepada satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Dan engkau akan terus berubah menjadi sama seperti Kristus, amin. Itu yang terjadi. So berjalanlah dengan sesama, amin. Berjalanlah dengan sesama, yakinlah. Ada perubahan demi perubahan. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Yuk tim worship yuk. Saudara, kita akan angkat satu pujian ini. Ya, sambil bangkit berdiri yuk. Kita akan angkat lebih daripada pemenang. Saudara, waktu saudara nyanyikan pujian ini di hati saudara atau di mulut saudara, sebutkan 1 atau 2 sifat yang mau saudara kalahkan. Saudara pasti menang. Saudara pasti menang. Kenapa? Karena Yesus menjamin kemenangan itu. Saudara pasti menang. Sebutkan 1, 2 sikap. Oke, lebih daripada pemenang dalam segala perkara, termasuk dengan 2 hal sikap ini. 1, 2. Ada anugerah untuk menyelesaikan 1, 2 sifat yang saudara tidak inginkan yang terjadi dalam hidup saudara. Hari ini ada anugerah itu. Hari ini, sebutkan. Yuk, sambil kita praise, kita puji dia, kita injak-injak lawan kita, betul? Kita injak-injak kedagingan yang coba menguasai hati dan pikiran kita. Yeay. Haleluya. Tinggikan namamu Tuhan. Muliakan namamu Tuhan. Buat dirimu hebat dalam diri kami Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, yes, kami hancurkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari satu kali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hancurkan sikap itu. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat? Oh, kita lebih dari pemenang. Loncat, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari
lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita tahu hari ini peneguhan atas firman Tuhan yang menyatakan saudara dan saya lebih dari pemenang. Kita menang atas semua sikap hati yang salah terhadap saudara-saudara kita, terhadap keluarga kita, yaitu sikap menghakimi. Karena Tuhan mau kita menjadi umat pemenang, umat yang berlimpah dengan kasih karunia. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen seperti yang Tuhan katakan, di mana kasih-Nya mengalir dan mengalir. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah berbicara dengan begitu kuat dan jelas. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan di Light City Ministry ini ya Tuhan, terang Kristus memancar dengan nyata. Terang Kristus, kasih Kristus mengalir dengan deras dari hidup kami. Ya Tuhan, Engkau yang sudah berfirman kepada kami pagi ini. Bentuk kami ya Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan serupa dengan Kristus. Penuhi kami dengan hati Kristus, dengan pikiran Kristus, dengan perasaan Kristus. Tolong kami ya Bapa. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kesabaran. Hati kami dipenuhi dengan kasih yang mengampuni. Berikan kami roh yang lemah lembut ketika kami berbicara kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada siapapun. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Berkati saudara kami Wati yang sudah melayani kami hari ini. Tuhan, Engkau terus tambahkan pengurapan-Mu, hikmat-Mu, pewahyuan akan firman Tuhan. Biarlah melalui dirinya umat-Mu boleh dibangunkan terus dengan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan.